Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, sedikit cerita ya, mungkin kita nggak perlu kenalan lagi ya. Mungkin teman-teman udah tahu saya dari sosial media atau pernah dengerin saya ngaji, tapi tidak ada salahnya saya sedikit bercerita ya. Kalau secara background keilmuan, saya ini kan jurusan arsitektur, alumni teknik arsitektur salah satu kampus di Bandung. Nah, hari ini saya berkarir sebagai content creator, sebagai influencer, pengusaha, dai, qori. Orang mungkin lebih kenalnya saya sebagai seorang qori ya. Ini mohon maaf teman-teman, sebenarnya saya udah nyiapin slide, cuma qadarullah ada kesalahan teknis sedikit sehingga nggak bisa ditampilin, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Siapa tahu dengan begini engagement kita jadi lebih akrab ya. Oke. Background saya itu arsitektur, tapi hari ini saya menjadi influencer dengan personal brand yang dikenal masyarakat sebagai seorang qori, sebagai seorang Quran designer. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, apa hubungannya background arsitektur dengan melantunkan Al-Quran? Kira-kira ada relevansinya nggak teman-teman? Kira-kira nih, ada nggak? Nggak ada. Yakin? Desain bang. Ya. Kerjaan arsitek itu apa? Menggambar? Bikin bangunan. Kurang tepat. Ini paradigma yang harus diluruskan di tengah-tengah masyarakat. Kerjaan arsitektur, seorang arsitek itu ada antara istilah arsitektur dengan arsitek aja itu kayaknya perlu dilurusin. Arsitek itu profesinya, orangnya. Kalau arsitektur itu bidangnya. Bisa dipahami nggak? Bisa. Seorang arsitek menekuni ilmu arsitektur. Bukan seorang arsitektur ya, karena masih ada aja yang salah ucap. Nah, kerjaan seorang arsitek itu adalah problem solving. Arsitek sebagai problem solver yang saya masalah dan butuh ide-ide kreatif. Kan tema sharing atau diskusi kita kali ini adaptive creativity, langkah berdampak. Nah, seorang arsitek itu dengan langkah-langkahnya insya Allah bisa berimpact ke sosial, karena seorang arsitek itu harus berpikir secara komprehensif. Saya sederhanakan ya. Salah seorang tokoh dalam arsitektur namanya Vitruvius. Dia berkata bahwa arsitektur itu terdiri dari 3 unsur. Arsitektur itu terdiri dari 3 unsur. Jadi kalau teman-teman kelihatan nih ya, coba mode optical zoom-nya. Boleh pakai HP nih ya. Oh, pakai HP boleh di zoom in ke sini ya, nggak apa-apa. Nah, 3 unsur arsitektur: firmitas, utilitas, dan venusitas. Teman-teman nggak usah apa kayak kuliah ya, ini kayak kuliah sedikit ya, nggak apa-apa ya. Short course. Alhamdulillah. Firmitas itu kokoh, utilitas fungsi, venusitas indah. Kokoh, fungsi, indah. Itu 3 unsur arsitektur. Tanpa 3 hal ini nggak bisa disebut arsitektur. Kalau hanya salah satu doang, itu belum sempurna sebagai arsitektur. Yang pertama kokoh. Arsitektur itu harus kokoh. Bangunan yang dirancang kemudian direalisasikan, dibangun, harus tegak berdiri dengan struktur yang tepat, dengan pemilihan material yang sesuai, dengan bentang yang relevan, harus kokoh, harus tahan beban ya. Kan bangunan itu harus berdiri tegak, dia punya fondasi, dia punya badan bangunan, punya atap sebagai penutup, sebagai pelindung, itu harus kokoh. Ketika ada beban dari samping, guncangan gempa, nggak boleh roboh. Itu ciri arsitektur yang pertama. Kemudian yang kedua, utilitas. Arsitektur itu harus berfungsi. Ada banyak tipologi bangunan.
tipologi hunian. Fungsinya untuk tempat tinggal. Ada rumah, ada hotel, ada apartemen, ada kos-kosan mungkin. Itu semuanya tipologi hunian. Berfungsi. Nanti ada yang fungsinya sebagai sarana olahraga kayak GBK ini. Itu kan setiap kawasannya beda-beda kan, gedung-gedungnya, ada penontonnya, ada area bertandingnya. Terus ada tipologi ibadah, masjid misalnya dan lain-lain. Ada yang tipologi fungsinya pertunjukan, teater mungkin ya. Terus apa lagi? Tipologinya sebagai pertunjukan, museum dan lain-lain. Arsitektur itu punya fungsi. Fungsinya apa? Mewadahi aktivitas manusia. Jadi arsitektur yang kokoh berdiri tadi harus bisa dimasuki oleh orang-orang untuk beraktivitas di dalamnya. Itu unsur arsitektur yang kedua, utilitas. Ya. Yang ketiga, arsitektur itu punya venositas, yaitu keindahan. Anak milenial, Gen Z, biasanya selera rumah kita stylenya ada Skandinavian mungkin, industrialis atau minimalis. Ya, kalau bangunan peninggalan Belanda di negeri kita stylenya Art Deco. Kalau kita jalan-jalan ke Eropa, kita bakal nemuin bangunan-bangunan klasik, ya. Ada yang stylenya Gothic, Renaissance, dan lain-lain. International style, modern, postmodern, itu semuanya style dalam arsitektur, membentuk keindahan dengan ciri khasnya masing-masing. Itu dia 3 unsur dari arsitektur: kokoh, fungsi, dan indah. Dan tahu nggak teman-teman? Ternyata Quran juga demikian. Ini bukan menyempitkan makna ya, dalam artian kerangka berpikir bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran seharusnya itu mirip dengan unsur-unsur arsitektur. Ya, yang pertama, kalau arsitektur itu harus kokoh, maka ibadah kita dengan Quran, yang kita baca Quran, hafal Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran, mendakwahkan Quran, itu kan dalam rangka ibadah kepada Allah. Betul? Nah, interaksi kita dengan Quran itu harus kokoh. Ibadah yang kokoh itu yang niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Kalau nggak tulus murni karena Allah, nggak ada nilainya. Walaupun pahala banyak, nanti bakal berhamburan seperti debu-debu yang berterbangan di akhirat. Harus kokoh dengan niat yang ikhlas. Kemudian bacaan Al-Quran yang kokoh itu yang tajwidnya terjaga, yang sesuai dengan aturan bacanya, yang kita kenal dengan disiplin ilmu tajwid. Apa hukumnya belajar ilmu tajwid, teman-teman? Fardu kifayah. Apa hukumnya membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid? Fardu ain. Tahu bedanya? Tahu ya? Nggak harus ngerti teori, tapi kalau ngaji harus benar. Gimana caranya? Ya, kalau nggak paham, nanti ketemu bang, hukumnya ikhlas. Kamu ketemu dia kapan ijab? Nggak apa-apa. Tapi kalau ngaji harus benar. Nah, alhamdulillah sudah nyambung ya. Terima kasih para tim-tim mas-mas yang berkenan. Sudah semua untuk tangan-tangan terampil ya. Ini bisa posting ya. Udah. Oh. Masih login? Nah, oke. Nah, ini tadi 3 unsur arsitektur, harus kokoh, berfungsi, dan indah. Quran yang kokoh itu yang niatnya ikhlas lillahi ta'ala, yang sesuai dengan aturan baca atau kita kenal dengan ilmu tajwid. Oke, kita terusin ya teman-teman.
yang kedua, Ya. Al-Quran itu harus berfungsi dalam hidup kita. Arsitektur itu punya fungsi dengan beragam tipologinya. Maka Quran itu juga harus berfungsi buat hidup kita. Apa fungsi Quran? Yang pertama, petunjuk bagi manusia. Terus Furqan, pembeda, Bayinat, penjelas, Syifa, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sebagai obat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu di antara fungsi-fungsi Quran. Masih ada lagi yang lain? Masih banyak. Ada al-Dhikr. Tapi Quran itu menjadi solusi untuk semua masalah hidup kita. Apapun masalahnya, Quran punya solusinya. Kita sulit bahagia, jangan-jangan karena kita jauh dari Al-Quran. Sebab apapun masalah kita, Quran punya solusinya. Ketika kita merasa hidup kita berat, takdir seolah nggak adil, itu nggak benar ya. Karena Allah bilang, Allah tidak membebani seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Ketika hati kita sulit tenang, Allah bilang, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Mungkin dikit kita yang kurang, lisan kita jarang basah dengan zikrullah, jarang kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita mungkin malas istighfar, padahal dosa kita makin nambah tiap harinya. Itu kan yang bikin hati kita gelisah, yang bikin jiwa kita nggak tenang, karena kita nggak connect sama Allah. Ada zikrillah kita tatma'innul qulub. Zikir itu bikin hati kita jadi tenang. Jadi apa lagi masalah anak muda hari ini? Oh, terkadang kita sulit bahagia ketika ekspektasi nggak sesuai dengan realita, betul nggak? Ya. Kita pengen A, ternyata Allah kasih B. Kita maunya A, ternyata takdir berkata B. Pengen kuliah di kampus A, keterimanya di kampus B. Pengen kerja di instansi A, keterimanya di pekerjaan D. Pengen nikah sama dia, dia nikah sama yang lain. Malah jadi itu. Ditikung sama sahabat sendiri. Wah, sakitnya di sini ya. Tapi ternyata Allah bilang, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, sedangkan kalian enggak tahu. Jadi jangan sok tahu. Nah, itu yang terakhir enggak ada di ayat ya. Itu tadabbur. Itu tadabbur. Nomor itu dari itu. Selain aja hidup kita sama Allah, karena udah coba ngatur sendiri, capek jadinya ya. Quran itu solusi untuk semua permasalahan hidup kita. Harus berfungsi. Gimana biar berfungsi? Dibaca, dipahami, diamalkan. Bukan dibaca doang, bukan dihafal doang, tapi harus direnungi, ditadabburi, minimal dengan membaca terjemah, belajar bahasa Arab, kaji kitab tafsir, dengarkan penjelasan ulama. Itu cara kita memahami hingga mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk mengamalkan itu. Itu teman-teman. Nah, yang ketiga, Quran itu punya yang namanya keindahan. Seperti arsitektur yang punya stylenya ya, Skandinavian, industrialis, minimalis dan lain-lain. Maka ketika kita membaca Al-Quran, ada irama-irama yang dibolehkan oleh ulama qiraat ya. Misalnya ada maqam bayati, Bismillahirrahmanirrahim. Bayati Kurdi, Bismillahirrahmanirrahim. Nahawan, Bismillahirrahmanirrahim. Jiharkan atau ajam, Bismillahirrahmanirrahim. Hijaz, Bismillahirrahmanirrahim. Sabar, Bismillahirrahmanirrahim. Sika,
Bismillahirrahmanirrahim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman kalau ngaji iramanya yang mana? Ya apa mas? Sekarang mas, custom ya mas? Kenapa ya custom? Nah itu dia korelasi antara Quran dan arsitektur. Ini hanya pendekatan ya, metode berpikir atau klasifikasi lah ya. Tentu Quran itu mukjizat, mau ditinjau dari ilmu manapun, Quran itu punya solusi, punya jawabannya. Dan Quran itu mukjizat itu. Kita mau nyari sains di Quran ada, mau nyari mukjizat matematika di Quran ada. Karena saya ini merenung apa hubungannya Quran dengan arsitektur. Ternyata ada benang merahnya juga. Allah a'lam. Masya Allah. Jadi saya merasa nggak salah jurusan ya. Walaupun hari ini jadi content creator, sebagai dai, sebagai qori, walaupun backgroundnya arsitektur ternyata kepake juga. Karena kami di arsitektur itu sudah biasa dilatih untuk berpikir kreatif, problem solving. Kan arsitektur itu belajar banyak hal loh, walaupun nggak detail, walaupun nggak dalam. Arsitektur belajar sains. Karena untuk mendesain struktur yang kokoh itu ada hitung-hitungannya. Ya, pemilihan materialnya, karakternya gitu ya, kekakuan dan kelenturannya gitu. Karakter itu kan untuk diracik nanti dalam perubahan massa, dalam bentuk desain. Kita belajar itu. Terus kita belajar ekonomi, karena seringkali desain itu kan mempengaruhi ekonomi, sosial, masyarakat gitu ya, apa impactnya. Kalau apa pengaruh desain sebagai landmark misalnya yang mengundang turis sehingga terjadi perputaran ekonomi segala macam. Kita belajar hal itu. Investasi kalau misalnya bikin real estate segala macam, kita belajar hal itu. Terus arsitektur juga belajar sejarah, bagaimana perkembangan arsitektur dari masa ke masa. Arsitektur juga belajar seni, apalagi itu salah satu unsur keindahan ya, proporsi ya, teori warna, karakter material. Kita belajar seni, kita juga belajar komunikasi. Kan seorang arsitek itu harus bisa menyampaikan gagasannya, baik dalam bentuk visual ataupun dalam bentuk verbal. Ketika misalnya pitching atau negosiasi sama klien. Jadi kami udah terbiasa belajar multidisiplin ilmu, walaupun nggak detail, nggak dalam. Dan alhamdulillah hari ini ketika Allah takdirkan saya jadi public figure, jadi influencer, yang ketika ditanya sama Mas Gida tadi, Bang Zainul sengaja mau jadi influencer. Allah yang mengarahkan. Saya nggak nyangka aja, nggak expect juga. Dulu saya merantau dari Aceh ke Bandung, pengen kuliah, pengen jadi arsitek. Saya setelah wisuda udah berkarir sebagai arsitek profesional kurang lebih 1 tahun. Allah, saya aktif di masjid, dapat amanah jadi imam di majelis ilmu. Sehingga ada momentum ketika saya mulai terjun di dunia digital. Untuk mensiarkan Quran di sosial media, qadarullah viral. Ada beberapa momentum sih. Misalnya kedatangan Syekh Abdurrahman Al-Rausi dari Saudi yang suaranya saya tiruin ketika beliau datang ke sini. Karena sebelumnya Natuna saya udah sempat viral, akhirnya beliau landing di Indonesia langsung sama yang undang bilang, saya pengen ketemu Museum Rasulullah. Itu jadi salah satu momentum sehingga di setting lah pertemuan kami di salah satu masjid. Saya datang, saya ketemu, saya cium tangan Syekhnya, dipeluk. Nah, itu jadi momen viral ya. Banyak yang ngangkat HP, merekam, habis itu di-share viral. Momentum menjelang bulan Ramadan lagi, di mana media itu nyari berita-berita religi gitu, dan saya jadi bulan-bulanannya gitu. Nah, akhirnya dengan konsistensi saya terus berusaha memberikan langkah berdampak ya, ngasih impact, value dakwah Quran ya. Alhamdulillah dengan keistiqomahan itu saya sampai di titik hari ini. Jadi kurang lebih begitu. Terus kita udah panjang banget ya, teman ya, dari mulai mantau dari Aceh ke Bandung. Tapi tadi kan kayak yang kayak positifnya ya, tapi yang enak-enaknya. Nah, pasti kan ada yang susahnya kan, Bang Zainul. Udah apa tuh ceritanya dulu? Susahnya ya, susahnya cukup untuk ditelan aja sih. Tapi tantangannya pasti ada sih. Karena orang kan melihat ada ini, apalagi anak muda. Tahunya kalau udah sukses, kalau udah berhasil, kalau udah kelihatan. Padahal yang nggak kelihatan itu ibarat gunung es gitu kan. Ada yang apa sih?
yang kita lakuin yang gak kelihatan sama orang. Karena kalau kita ngelakuin hal yang udah biasa dilakuin orang banyak, ya kita berarti ngedapatin hasil kayak rata-rata orang dapatkan gitu ya. Kalau dengan privilege itu ya, saya menyebutnya itu privilege. Tuh, karena ada banyak orang di luar sana yang suaranya bagus-bagus, bacaannya fasih-fasih, hafalannya mungkin bersanad, ya, bahkan prestasinya mungkin juara internasional. Cuma kata Allahnya, ya Allah puji dapat ampuh, ya, dengan puji yang viralitas. Itu kan dulu saya pada masanya, ya, dengan genre atau tren murotalnya. Dan dulu orang itu kalau ngaji bagi lama kan genre ini mujawwad, ya, bukan murotal. Karena kamu jauh tahu mujawwad? Mujawwad itu Nah itu mujawwad. Nah terus di era 2016 ketika Qadarullah saya viral, nah, orang-orang itu mulai melirik murotal. Ternyata ngaji genre begini bisa juga, enak juga. Dan kenapa saya lebih senang murotal? Karena menurut saya ketika saya fokus untuk menghafal Quran, mujawwad itu terbatas penggunaannya, hanya di acara-acara formal, ya, majelis akad nikah lah dan lain-lain, atau di pentas musabaqah atau haflah pertunjukan kayak konser Quran lah, bukan itu haflah misalnya. Nah, sedangkan murotal itu lebih luas lagi aplikasinya, menghafal, murojaah, tadarus, murotal semua. Mimpi sholat jadi imam, murotal semua. Jadi menurut saya itu lebih aplikatif. Ditambah lagi memang saya punya keterbatasan, ya, banyak orang mengalaminya ketika usia puber. Anak cewek itu yang tadinya suaranya mengimpi terus jadi suara ngebas maco gitu kan. Jadi suaranya jadi berat, nafasnya jadi terbatas, sehingga murotal itu nyaman banget. Kalau mujawwad itu butuh skill ekstra, harus latihan pernafasan lah, harus kardio lah, biar nafas panjang, biar bersih, biar gimana gitu. Terlalu ribet treatmentnya. Jadi saya udah fokus di murotal aja gitu. Dan ya tantangannya tentu banyak ya. Kalau kan berarti harus menjaga hati, ya, menjaga visi gitu. Berat sih memang. Sama muda. Soalnya tadi sama kakak berarti harus ada visi ya bang ya, dalam kontennya nggak cuma murotalnya sekarang kan Bang Muzamil. Mungkin boleh kita coba bedah Bang Muzamil konten dari Bang Muzamil. Boleh. Jadi gini, karena saya Allah memanfaatkan sebagai influencer yang dikenal orang banyak dengan wasilah Quran. Dan yang mulia itu Qurannya, teman-teman. Bukan pribadi kami para dai, bukan orangnya. Quran itu tinggi. Quran itu mulia. Saking mulianya Quran, kita nebeng aja sama Quran, kita kecipratan kemuliaannya. Coba bayangin, malam turunnya Lailatul Qadar, malam yang paling mulia. Bulannya Ramadan, Sayyidul Syuhur, bulan yang paling agung. Harinya Jumat, Sayyidul Ayyam, paling mulia. Malaikat perantaranya Jibril alaihissalam, pemimpin para malaikat. Safaratul Kiram Mubarrah. Tempat turunnya Makkah, Madinah. Siapa nggak pengen ke sana? Semua orang beriman, kita yang haji umroh ziarah ke kota Nabi kan? Nah dulu kita turun di sana. Ikutan mulia tuh buat tempat tersebut di bumi. Bahkan di akhir zaman nggak bisa diganggu sama Dajjal, ya kan? Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat pahalanya, di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibandingkan masjid biasa. Luar biasa. Nah, Quran itu mulia. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh pada diri Muhammad ada akhlak yang agung. Mulia dengan keindahan akhlaknya. Manusia paling mulia yang pernah hadir di dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Quran itu mulia. Maka kalau mau hidup kita mulia, salah satunya dengan wasilah Quran. Tapi ingat dengan salahnya, kemuliaan itu Quran bukan dunia. Visi seorang muslim itu akhirat. Kan yang paling visioner dari manusia ini harusnya kaum muslimin. Karena kita mikirin kehidupan setelah kematian. Kalau hari ini orang-orang membangun organisasi perusahaan, akan jadi apa nih 200-900 tahun ke depan misalnya, kayak Paragon ini misalnya. Nanti ke depan kayak gimana nih, penerusnya gimana, kaderisasinya gimana gitu kan. Muslimin itu paling visioner. Kita udah mikirin akhirat.
akhirat itu jauh lebih baik dari dunia. Min awal awal dari semua kebaikan kata ulama, meyakini akhirat itu jauh lebih baik dari dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Itu karena ketika Allah menantang saya untuk menjadi content creator, dai Al-Quran, yang harus diingat itu akhirat yang jauh, bukan dunia yang dekat gitu ya. Memang nanti dunianya akan datang, dunianya akan datang ya. Dan itu menjadi ujian gitu. Bukan berarti kita tolak juga ya. Kalau hadir ya bonus aja. Tapi ingat, tujuan kita adalah akhirat. Karena apa yang kita lakukan, termasuk ketika kita menjadi content creator, kerangkanya adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Kita nggak bahas jin meskipun mereka ada di sini sekitar kita. Kita bahas manusia aja ya. Nah, Allah nggak nyiptain kita selain ibadah. Allah nggak bilang aku ciptakan manusia untuk ibadah, enggak. Tapi bahasanya tidak aku ciptakan jin dan manusia selain untuk ibadah. Karena kalau Allah ciptakan kita untuk ibadah, bisa aja Allah ciptakan kita untuk maksiat juga kan, di waktu yang bersamaan. Nah, jadi berkarya ya, yang berdampak dan berimpact itu kita mikirin nasib akhirat kita. Jadi pembarang-pembarangan amal, jadi pahala jariah kan. Karena berat loh ini konsekuensinya ya. Apapun yang kita lakukan di sosial media itu akan diaudit sama Allah ya. Setiap kuota yang kita habiskan, setiap konten yang kita hasilkan, semuanya akan ditanya sama Allah gitu. Dan misi hidup kita yang kedua adalah memakmurkan bumi, menjadi khalifahullah fil ardh, dan yang ketiga itu dakwah. Ud'u ila sabil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ini tiga yang harus jadi misi hidup kita. Dan yang nanti akan saya terjemahkan ketika saya menjadi content creator hari ini ya. Kita lanjutin aja. Jangan sekedar buat konten, tadi udah saya sampaikan, karena seluruh anggota tubuh kita akan bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami tutup mulut-mulut mereka, kemudian bersaksi berbicara tangan mereka, bersaksi kaki-kaki mereka atas apa yang mereka lakukan di dunia. Ini berat, semua akan dihisab, termasuk history dan kuota kita. Nah, terus gimana cara menghasilkan konten yang bervalue, yang bernilai? Minimal itu 3 hal. Konten kita harus mengandung edukasi, solusi, ya, bisa jadi tips and tricks segala macam, atau menghibur yang positif. Ya, orang lagi stres dengan kerjaannya, lihat konten kita jadi terhibur, jadi reda. Bukankah salah satu amal terbaik kata Nabi, sururun fi qulubil mu'minin, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi konten entertainment itu kalau diniatin sebagai ibadah bisa banget ya teman-teman. Nah, cuma hari ini kan kita dihujani oleh banyak sekali informasi kan. Nah, yang menjadi value atau nilai tambah bagi personal brand kita adalah pembedanya. Misalnya saya hari ini sebagai dai, ada banyak dai di Indonesia. Oh, saya dai juga kori, ada banyak juga kori di Indonesia. Oh, saya kori yang backgroundnya adalah arsitektur. Saya menjadi content creator dengan pendekatan kreatif. Coba cari diferensiasinya, karena itu bisa menambah value kita. Niatkan dari Allah yang kita cari, bukan hanya penilaian manusia sih. Karena kalau Allah itu tuju, mudah bagi Allah untuk mengangkat kita atau bahkan menjatuhkan kita, itu mudah bagi Allah. Makanya kita pikirin akhirat aja deh. Nah teman-teman, di sosial media saya ada banyak konten live ya. Yang paling umum teman-teman lihat di YouTube, di Instagram adalah Quran recitation. Saya lantunin Quran aja. Lantunin Quran, walaupun itu kalau dibedah juga panjang ya. Gimana teknik rekamannya, jenis mikrofon yang dipakai, shortcutnya, editingnya gimana, pakai efek reverbnya itu dengan aplikasi apa, gimana treatmentnya biar kualitas suaranya bagus. Karena ilmu audio itu rumit ya, serumit ilmu visual. Ilmu audio itu lebih rumit lagi ya. Kalau kita beli kamera yang proper itu 100 juta, maka perangkat untuk menghasilkan audio berkualitas itu bisa 5 kali lipatnya gitu. Sejauh yang saya pelajari seperti itu.
Dan ini terbukti value-nya dari Quran. وَجَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Allah duluan menyebutkan pendengaran sebelum penglihatan, karena manusia lebih duluan bisa mendengar daripada melihat, ya nggak? Dalam kandungan udah bisa dengar ya, walaupun belum bisa melihat, kan belum lahir. Gitu. Dan ternyata pendengaran itu bisa menjangkau depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Ketika menghafal Quran, aspek audio juga lebih berpengaruh. Kita menghafal di tempat sunyi dengan suara yang nyaring, lebih cepat nangkapnya kan. Walaupun suara juga membantu, nanti kita mengingat posisi ayat. Dua-duanya berfungsi, tapi pendengaran itu lebih powerful. Nah, turunan-turunan kontennya masih genre lantunan, ada doa, nasyid, terus ada simple text with text video ya, simple video with text gitu ya, mungkin konten beberapa detik yang ada pesan-pesan hikmahnya gitu. Itu konten tag saya, maksudnya ada talking head gitu, bercerita, ada kamera direkam, terus ada yang nggak dikabelin di sini kan masih banyak juga untuk foto doang atau carousel ya. Dan yang terakhir ada storytelling. Nah, storytelling ini menarik teman-teman. Saking butuh effortnya untuk bikin konten storytelling ini, saya biasanya nyimpen ide-ide kreatif, ide-ide keren. Itu biasanya kalau ada brand yang datang gitu. Kalau ada brand yang masuk, untuk bisa menghadirkan value lewat konten storytelling. Nah, saya nggak akan bahas secara detail sebelumnya. Kita bahas yang storytelling aja deh. Ini salah satu doang ya, salah satu konten type dari sosial media saya. Insya Allah nanti akan kita bedah khusus di storytelling ini aja, gitu ya. Kenapa storytelling? Karena manusia itu senang dengan cerita, iya nggak sih? Teman-teman kalau dengar saya keluar teori, itu ada titik jenuhnya. Itu bosan kita dengan cerita. Dulu ada seorang anak muda, itu kita kayak theater of mind kita kan menyala abang ya kan, jadi hidup gitu. Dan fakta berikutnya adalah sepertiga isi Quran itu adalah kisah orang-orang terdahulu, para nabi yang soleh atau orang-orang yang bejat kayak Fir'aun dan Qarun. Itu bukan sebuah kebetulan, karena ternyata Allah hibur Rasulullah itu dengan kisah di tahun-tahun berat, di masa-masa sulit, ketika kondisi sedih, di Aibul Hazan ketika wafat Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib pamannya, kan Nabi 3 bulan nggak senyum tuh, sedih banget sampai dihibur sama Allah dengan Isra Mi'raj. Dan Allah turunkan satu surah namanya surah Yusuf, Ahsanal Qasas. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memahami. Ini harus jadi satu topik kajian khusus kalau menyebutkan surah Yusuf, karena saking banyaknya hikmah di surah ini. Tapi kita dengar kata Yusuf itu udah senang ya. Kalau sedih, ngaji dan tadabbur surah Yusuf pasti sedihnya hilang insyaallah. Kata ulama begitu. Karena hidup Nabi Yusuf kan sedih. Tapi happy ending di dunia. Dan Nabi Yusuf pun bersabar. Manusia itu senang dengan cerita. Makanya konten storytelling itu menurut saya salah satu konten yang powerful. Nah, biasanya konten storytelling yang baik ya, kata para tokoh ya, saya mengambil dari berbagai referensi ya. Storytelling itu terdiri dari empat unsur minimal. Harus ada tokohnya, ya, aktornya, terus dia punya goals, punya tujuan, ada masalah yang dia hadapi, terus ada anti klimaksnya, ada solusinya. Nah ini biasanya storytelling, cerita yang menarik kan selalu begitu. Coba teman-teman nonton film atau lihat cerita pendek, rata-rata gitu, nggak mungkin flat-flat aja gitu. Itu berita namanya, reportase gitu. Pada suatu hari saya kesini, udah aja gitu kan. Tapi dengan ada masalah gitu kan, yang memicu adrenalin kita, ternyata ada plot twistnya, terus ada ending yang nggak bisa ditebaknya, ternyata selesai gitu. Itu menarik sih. Nah, framework saya ketika meng-create konten storytelling, inspirasinya selalu dari Quran, dan saya menyelipkan misi dakwah. Itu yang jadi value yang saya pegang ya, untuk menciptakan langkah berdampak. Nah, sekarang saya nggak mau banyak berteori. Kita bedah aja deh dari karya saya yang udah pernah saya buat.
Karena kita ini ada di event Car Forward, ya, di bawah naungan PT Paragon Innovation and Technology, maka saya akan tampilkan ke teman-teman portfolio saya kerjasama dengan brand CAF. Jadi semua konten yang saya tampilkan di kesempatan kali ini itu semuanya kolaborasi saya dengan CAF, dari mulai hadir tahun 2020 akhir, ya, sampai menjelang 4 tahun ini. Ini beberapa karya-karya terbaik ya, walaupun nggak semua saya tampilkan ya. Nah, ini yang pertama, ini mudah-mudahan audio ini nyambung ya. Wah, nyambung ya. Ya, harus dipilih barengan sama di HP ya. Saya percaya, akhir dari sebuah cerita sangat ditentukan oleh bagaimana kita memulainya. Hidup akan selalu berhadapan dengan pilihan. Pecundang selalu punya alasan untuk menyalahkan keadaan. Pemenang jeli melihat peluang di setiap tantangan. Nyatanya, ujian terkadang datang tanpa diundang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Bos posisi di mana? Saya posisi masih di rumah nih. Ada apa? Pak Bos, proyek utama kita dikatakan SPH banyak. Padahal dana yang sudah kita tangani nominalnya nggak kecil. Kalau begini kita bisa gagal bantu vendor. Bakal besar, Bos. Kenapa bisa kecolongan? Kok baru nawarin sekarang? Kebetus kerja. Astagfirullah, maafin saya ya. Saya khilaf. Jadi kok bisa gitu? Saya minta maaf ya, Bos. Gini, Bos, waktu itu kita main motor, tapi untuk dibawa polisi supaya pernah dialihkan untuk mereka. Kontrak kita diputus secara sepihak. Apapun yang terjadi, kita harus tetap main bersih. Tak selamanya hari berpihak kepada kita. Namun, kita bisa memilih untuk bersikapnya seperti apa. Tanamkan dalam diri, saat mungkin kehilangan solusi, masih ada langit yang tak pernah lelah memberi. Kalau tak ada ujian, bagaimana kita akan mengerti arti kebahagiaan? Perusahaan ditangkap polisi seperti melakukan dana proyek. Mereka melakukan surat untuk memonopoli pembangunan. Sampai saat ini tercatat lebih dari 50 pihak telah dirugikan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari berita kan? Alhamdulillah, kita malah selamat dari ikutan kesini. Satu hal yang pasti, tak ada beban yang tak mampu dilalui. Oh iya, alhamdulillah. Karena setiap masalah pasti punya solusi. Nah, itu dia konten storytelling. Kerasa nggak kayak lagi dijualin atau diiklanin? Nggak kerasa ya, smooth banget ya. Nah itu dia soft selling, itu juga value yang berusaha saya hadirkan. Nah sebenarnya itu kayak lagi berdakwah sebenarnya. Dua inspirasi ayat Quran ya, saya meng-create konten ini. Pertama Isra ayat 79, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. Kan tadi openingnya bangun malam, sholat tahajud. Ternyata itu menjadi perisai ya, ketika ada masalah, jangan-jangan karena doanya seperti malam, gitu, Allah memberikan solusi. Gitu. Itu clue-nya. Akhir dari sebuah cerita sangat ditentukan oleh bagaimana kita memulainya. Hidup itu pilihan. Pecundang itu bisa kita selalu menyalahkan keadaan, pemenang jadi melihat peluang di setiap tantangan. Gitu. Hidup adalah pilihan.
brand masuk gitu ya, dipilih untuk dipakai sebagai personal care, permen gitu kan, buat face wash gitu, itu kan smooth ya. Nah, terus lanjut ada konflik, nanti ketika ada masalah, sebelum nyari solusi bumi, nyari solusi jalur langit dulu gitu ya, sholat dulu. Tapi sebelum sholat bertemu sang pencipta dengan penampilan yang terbaik, pakai parfum, brandnya masuk lagi gitu ya. Setelah itu solusi datang, brand itu selalu hadir kan di situ. Setiap masalah pasti ada solusi. Nah, ketika udah anti klimaks nanti muncul lagi yang face serum gitu, mungkin untuk masalah wajah gitu ada solusinya juga. Salah satunya ya brand cup ini, produk dari cup gitu. Nah itu salah satu contoh konten storytelling. Sebenarnya saya udah nyiapin banyak ya, saya udah satu-satu ke teman-teman. Cuma kata Allah memang waktu kita terbatas, sudah dekat dengan waktu zuhur. Saya nunjukin beberapa contohnya aja ya. Ini ada konten yang terinspirasi dari Al-Baqarah 285, 286 dan Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Allah tidak membebani seorang hamba melebihi batas kemampuannya. Terus bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, kita nggak usah nonton lagi. Yang penasaran sering Instagram. Iya, penasaran kan? Tapi emang udah kebenam sih, udah agak lama ini proyeknya, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu ya. Terus ini ada inspirasi dari Ali Imran 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Itu kan tentang keindahan alam ya. Keindahan alam, terus ini healing ke alam ini ceritanya. Keywordnya adalah kalau dunia udah seindah ini gimana dengan penciptanya, dan selalu ketika ada masalah terus ada solusi, brand itu hadir sebagai hero-nya gitu ya. Nah, karakternya begitu. Dan ini juga menarik sih sebenarnya tentang meraih mimpi yang terinspirasi dari Quran surah Ar-Rahman. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Adakah balasan untuk kebaikan selain kebaikan? Kalau masih ada waktu, izin ya, kita nonton satu lagi aja. Boleh. Karena ini 1 menit doang, 1 menitan. Karena ini motivasional juga ya. 1, 2, 3. Kalau kita sendiri yang berjuang dan berusaha untuk meraih mimpi, lantas siapa lagi? Percayalah dan terus melangkah. Biarkan takdir yang menjawab segalanya. Setelah bersusah payah, barulah kita boleh berpasrah. Perjalanan meraih cita adalah rangkaian cerita yang tak terduga. Perjalanan tak selamanya mudah. Namun, kita bisa mengupayakannya agar tetap berkah. Membantu yang kita mampu, hal sederhana tapi bermakna. Adakah balasan untuk kebaikan selain kebaikan? Kembali melangkah dengan semangat yang tak mudah patah, tak gampang menyerah, dan tanpa istirahat sebelum lelah. Karena keberhasilan bukan hanya soal keberuntungan, tapi juga tentang perjuangan dan keikhlasan. Karena ada keberkahan dalam setiap perjalanan. Ini jalan yang terpilih. Karena ada keberkahan dalam setiap perjalanan berkah. Nah, itu yang saya breakdown. Terus inspirasi dari Quran surah Ar-Rahman, jadilah skrip storytelling seperti yang teman-teman nikmati barusan. Jadi setiap skripnya ada motivasinya, ada ceritanya, gitu ya. Ada problemnya, ada solusi. Karena udah nolong orang, akhirnya malah ditolong lagi sama orang, terus balas lagi kebaikannya juga kan, hidupnya seperti itu ya. Nah, brand hadir di situ sebagai hero-nya, soft selling. Jadi nggak terasa gitu. Kalau ini campaign gitu ya, nggak terasa kayak lagi iklan. Nah, ini saya bongkar dapur sebenarnya ini. Di kesempatan kali ini saya belum pernah bahas topik ini di tempat lain. Jadi teman-teman yang hadir ke Cup Forward di booth-nya Habits ini spesial banget ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan sedikit
sharing dari saya, inspirasi teman-teman untuk terus menciptakan langkah berdampak sesuai dengan dunia teman-teman masing-masing. Barakallahu fiikum. Ya, Masya Allah. Langsung aja ya, teman-teman nggak pernah bisa inspirasi. Ya, sumber dari Quran langsung, Masya Allah kan. Nah mungkin kita buka satu pertanyaan nih.